Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pemahaman bahwa Islam adalah agama perang merupakan salah satu miskonsepsi paling umum dan paling berbahaya sekali. Pandangan ini seringkali didasarkan pada pemahaman yang sempit dan terdistorsi terhadap salah satu konsep ajaran Islam, yaitu jihad. Serta pemahaman yang seperti ini itu generalisasi atas tindakan individu atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Sebelum kita membahas apakah pandangan sempit atau miskonsepsi terhadap ajaran Islam jihad yang mengeneralisir bahwasanya Islam itu agama perang, kita lihat dulu pengertian jihad itu apa. Pengertian jihad dalam konteks yang paling umum itu memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar perang itu sendiri. Jihad berarti dalam konteks umum itu jihad berarti berjuang untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Jadi konsep jihad secara umum yang ada di dalam Islam itu adalah menegakkan sebuah kebenaran untuk melawan kebatilan. Jadi tidak melulu dimaknai dengan sebagai perang. Misalkan kita menegakkan kebenaran bahwasanya membuang sampah pada tempatnya itu adalah sebuah kebenaran dan melawan kebatilan. Itu merupakan sebuah jihad juga di dalam agama Islam. Misalkan lagi kita mengkritik korupsi atau melawan korupsi yang berada di Indonesia, itu juga bisa dikatakan jihad karena itu merupakan suatu menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Dari pengertian jihad, yang dimana jihad secara umum itu memiliki suatu pengertian yaitu menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Di dalam Islam sendiri jihad itu ada dikategorikan ada dua macam. Yang dimana malah yang dimaksud di dalam ajaran Islam yang dikatakan jihad akbar atau jihad besar itu adalah jihad yang melawan hawa nafsu diri sendiri, yaitu sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita sendiri. Itu penekanan agama Islam ketika mengkonsepsikan suatu ajaran jihad, yaitu jihad yang sangat akbar, jihad yang sangat besar itu yaitu melawan hawa nafsu kita sendiri, yaitu sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Misalkan melawan kemalasan, melawan tidak bisa menghormati orang lain, melawan tidak bisa menghargai perbedaan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah merupakan jihad, jihad akbar statusnya di dalam Islam itu, jihad yang sangat besar. Sedangkan ada juga itu tadi jihad yang pertama di dalam Islam. Yang jihad nomor dua yang di dalam Islam itu jihad aksor, yaitu jihad yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan diri, agama, negara dari serangan musuh. Nah, di dalam jihad aksor ini, jihad yang berarti perang ini, itu Islam mempunyai syarat-syarat tertentu untuk melakukan jihad perang ini, yaitu jihad aksor ini hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Jadi untuk melakukan sebuah peperangan, Islam itu melakukan syarat-syarat yang sangat ketat sekali, seperti adanya ancaman terhadap nyawa, harta, atau kehormatan umat Islam. Lah, umat Islam bisa melakukan perang itu ketika mereka benar-benar terdesak. Terdesak bagaimana ya? Nyawanya terancam, hartanya terancam, kehormatan dirinya terancam. Nah itu di dalam Islam diajarkan untuk berjihad, untuk berperang. Saya ambil contoh ketika waktu penjajahan yang ada di Indonesia. Nah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memproklamirkan bahwasanya mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa itu adalah jihad fisabilillah. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya eh, apa yang dikatakan seseorang bahwasanya Islam itu agama perang itu sebetulnya
tidak sepenuhnya benar, walaupun di dalam Islam sendiri juga mengajarkan peperangan. Cuma peperangan yang ada di dalam Islam itu harus melalui syarat-syarat yang sangat ketat, syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Jadi kalau menurut saya, Islam itu bukanlah suatu agama perang ataupun agama damai. Terus agama apa? Jadi, jihad ataupun perdamaian merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi itu bukan berarti bahwa Islam adalah agama perang ataupun agama damai. Lah maksudnya gini, Islam itu juga menganjurkan perdamaian, mengajarkan perdamaian, dan Islam itu juga mengajarkan peperangan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana Islam itu harus berdamai, di mana Islam itu harus berperang. Atau dengan kata lain, perang dan damai itu merupakan syariat yang menyelesaikan problem masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Lah, damai dan perang ini itu adalah suatu problem yang sangat mungkin terjadi di kehidupan manusia. Misalkan ya ada penjajahan, ya pasti kita akan perang. Nah, kalau tidak ada penjajahan juga pasti akan damai. Lah itu diatur di dalam Islam ketika kita harus damai, kita harus perang itu ada aturannya sendiri-sendiri. Hal ini bisa dilihat ketika waktu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, itu Nabi Muhammad tidak diperbolehkan melawan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika Nabi Muhammad sudah hijrah, seperti diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dan pengikutnya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk memerangi, melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum Muslim. Nah, itu diabadikan di dalam surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Di dalam surat ini telah dijelaskan secara gamblang sekali, secara jelas sekali bahwasanya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Lah, tolong digarisbawahi. Bagi orang-orang yang diperangi. Lah, di dalam Islam, orang yang diperangi itu diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi, ya untuk mempertahankan yang saya sebutkan tadi, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan. Lah, itu di dalam perang itu juga sangat sudah di apa ya, syarat-syaratnya itu sudah sangat sangat diperketat sekali. Ketika umat Islam itu diperangi, itu maka umat Islam itu sendiri juga harus memerangi orang tersebut untuk mempertahankan diri. Nah, tidak serta-merta jihad itu diartikan perang, membunuh orang kafir dan lain sebagainya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi ayat-ayat perang, memang ajaran Islam itu ada mengajarkan perang, tapi dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan agama Islam juga mengajarkan kedamaian dengan situasi dan kondisi tertentu. Kedamaian dan peperangan itu pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Entah yang sudah menjadi sejarah, entah masa depan kita tidak tahu. Nah, Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Kita harus perang, kita harus berdamai. Itu sudah ada aturannya di dalam Islam. Tidak serta-merta menggunakan ayat perang untuk melegalkan atau membunuh seseorang yang di luar di agama Islam di luar konteks perang, bukan seperti itu. Nah, itu penyalahgunaan ayat untuk melegalkan suatu tindakan kejahatan, dan itu yang seringkali terjadi di umat Islam untuk melegalkan pembunuhan terhadap orang-orang yang di luar agama Islam, dan itu menjadi stereotip bahwasanya Islam agama perang. Menjadi generalisasi tadi bahwasanya Islam agama perang, padahal tidak seperti itu. Selanjutnya, ayat yang menyatakan Islam itu agama damai itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya tetapi tidak
Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 61 ini juga Allah juga menekankan bahwasanya jika mereka condong kepada perdamaian, siapa mereka itu? Ya orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang beragama di luar Islam atau orang-orang non-Islam itu condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Nah, agama Islam justru berdamai di sini. Ya, seperti keadaan Indonesia yang sekarang, bahwasanya Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak agama yang ada di dalam Indonesia. Lah, kondisi Indonesia sekarang ini kondisi ya seperti di surat Al-Anfal ayat 61 ini, mereka yang di luar non-Islam, mereka condong kepada perdamaian. Maka kita sebagai umat Islam harus menerima perdamaian itu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan apapun di Indonesia jika ada peperangan dari umat Islam melawan orang-orang non-Islam di dalam keadaan Indonesia yang saat ini, itu merupakan sebuah kejahatan individu, bukan ajaran agama Islam itu, tapi kejahatan individu yang mungkin individu itu melakukan pembenaran dalam tindakannya tersebut, mengambil ayat-ayat perang untuk membenarkan tindakannya yang berupa kejahatan. Memang salah satu kesalahan berpikir yang paling umum eh, masyarakat di luar Islam itu adalah generalisasi yang berlebihan ketika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil sebetulnya, dari orang yang mengatasnamakan Islam, seringkali muncul kecenderungan untuk menyimpulkan bahwasannya seluruh umat Islam itu memiliki pandangan atau tindakan yang sama. Itu seringkali terjadi di kalangan orang-orang yang di luar agama Islam, melihat bahwasanya ada suatu kelompok jihad memerangi orang kafir pakai bom bunuh diri dan lain sebagainya. Lah, itu sering digeneralisasi yang berlebihan. Dan pengeneralisasian itu penyalahannya bukan terhadap individunya, tapi terhadap ajaran Islam itu sendiri. Padahal Islam itu mengajarkan perdamaian dan Islam itu juga mengajarkan peperangan. Nah, perdamaian dan peperangan di dalam Islam diajarkan itu dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Itu merupakan ajaran dari agama Islam. Peperangan untuk mempertahankan diri dan perdamaian untuk hidup saling menghargai, membuat harmoni yang ada di dunia ini. Kesimpulannya, pandangan bahwasanya agama Islam adalah agama perang adalah pandangan yang keliru menurut saya dan tidak mendasar, karena Islam agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, keadilan, juga mengajarkan perang ketika agama Islam itu mendapat perilaku tidak adil atau mendapat ancaman yang mengancam harta nyawa umat Islam itu sendiri. Untuk memahami Islam secara benar, kita perlu mempelajari ajaran-ajaran agama Islam itu secara mendalam dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan segelintir orang, apa yang dilakukan kelompok-kelompok kecil, yang dimana kelompok-kelompok kecil itu membuat kejahatan yang berdasarkan agama Islam itu sendiri, dan memberi kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas bahwasanya Islam itu agama perang. Itu tidak benar sama sekali. Oke, Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.